saudara tadi kita udah belajar yel-yelnya, sekali lagi yuk. Saya katakan salam penuaian, salam impactful life. Kemudian saudara, sekali lagi ya, salam penuaian, salam impactful life. Amin, berdampak jadi berkat. Saudara, kalau kita bertekad jadi berkat, berkat itu pasti datang, ya kan? Ya gimana kita bisa jadi berkat kalau berkat itu nggak dikasih Tuhan? Ya mau jadi berkat, tapi kalau Tuhan nggak kasih berkat kan nggak mungkin, saudara, nggak bisa kita salurkan. Tapi kalau kita bertekad, pasti berkat itu datang, amin. Haleluya. Nah saudara, kita mau buka ayat utama kita di tahun 2026 ini. Ada di Matius ayat yang kelima, 13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama ya. Kekecilan gak sih teksnya? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Ayo kita baca sama-sama saudara. Ya, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang haleluya, amin. Nah saudara, kita udah sering dengar lah ya tentang ayat ini saudara, bahwa kita sudah diajar bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita bukan akan menjadi, tetapi kita udah menjadi garam dan terang dunia. Dan itu bicara tentang identitas kita, tentang ID saudara ya. ID itu tuh penting gak sih? Penting banget saudara. Kita di Amerika aja ID ya kan, mau buka bank ditanya ID. Mau beli pesawat terbang, mau pergi ke kota lain ditanyain ID ya kan saudara. Segala-gala pakai ID saudara. Makanya Tuhan juga kasih kita ID, kasih identitas ya. Nah kita mendengar bahwa garam itu, kenapa garam saudara, kan dibilang garam itu bisa mencegah kebusukan. Garam itu dipakainya sedikit, nggak kelihatan melarut, tetapi kalau di dalam masakan nggak ada garam kan nggak enak gitu ya saudara. Nah jadi kenapa garam saudara? Kenapa kita itu nggak dikasih perumpamaan sesuatu yang lebih keren gitu ya? Misalnya kan kalau orang pacaran bilang cowoknya ke ceweknya, wah kamu adalah permata hatiku gitu kan. Jadi kenapa kita nggak dibilang Tuhan, oh you are the precious stone of my heart misalnya. Kenapa kamu bukan my diamond, bukan permata gitu saudara, yang pasti lebih indah ya kan, yang kelihatannya berkilauan, yang harganya juga jauh lebih mahal daripada garam. Garam itu kan cuma bubuk putih saudara ya kan. Walaupun sekarang emang ada yang namanya pink salt ya kan, Himalayan salt, tetapi ya garam ya umumnya ya gitulah, penampilannya biasa-biasa aja ya kan, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali saudara. Padahal biasanya kan kalau orang cari sesuatu yang dilambangkan itu pasti cari yang keren ya kan saudara. Kalau company cari logo, cari lambang juga pasti yang keren. Amerika juga lambangnya bald eagle saudara ya kan, melambangkan kebebasan, burung yang luar biasa, kekuatan, kekuasaan saudara. Tapi Tuhan Yesus melambangkan kita sebagai garam saudara. Bukan permata atau sesuatu yang hebat, sesuatu yang wah, enggak saudara. Nah garam yang biasa aja, yang ditaruh ibu-ibu juga di dapur, di lemari dapur yang tempat yang gelap, mungkin di pojok gitu kan saudara ya. Tetapi justru yang paling penting dari garam adalah manfaatnya, yang paling penting adalah fungsinya, katakan amin. Jadi artinya bagi Tuhan saudara, kita nggak apa-apa nggak kelihatan hebat seperti orang lain, kita nggak terkenal, ya kita bukan famous kayak orang lain. Kita juga nggak kaya raya, nggak tajir melintir kayak orang lain saudara. Atau prestasi kita juga ya biasa-biasalah, rata-rata, nggak seperti prestasi orang lain yang hebat-hebat. Kerjaan kita juga, kita bukan CEO di suatu company, big company, multinational company saudara. Penampilan kita juga ya biasa-biasa aja. Tapi kalau itu semua kita punya ya puji Tuhan ya nggak apa-apa saudara ya kan. Cuman masalahnya kalau kita itu biasa-biasa aja, semua itu seperti garam ya, kita nggak usah minder, nggak usah rendah hati saudara. Karena yang paling penting bagi Tuhan adalah fungsinya, adalah manfaatnya. Amin.
Jadi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus yang paling penting itu kita itu bermanfaat enggak, berfungsi enggak, memberi dampak enggak, dan menjadi berkat atau enggak. Nah makanya garam, kita itu garam, artinya yang penting bagi Tuhan Yesus yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita itu bisa memberi dampak dan menjadi berkat atau enggak. Dan kita semua pasti mau, amin. Jadi kesan garam itu sederhana aja saudara, enggak ada kesan luxury-nya, enggak ada kesan wow-nya gitu saudara. Jadi yang Tuhan mau sekarang ini yang kita kejar di tahun ini bukan cuman berkat, ya kan. Saya yang paling diberkati, saya jadi yang paling terkenal, follower saya yang paling banyak, saya yang jadi paling hebat, kedudukan di perusahaan saya yang paling tinggi. Semua itu bagus dan saya percaya itu adalah sesuatu yang Tuhan juga pasti sediakan. Tapi apa gunanya semua itu di mata Tuhan kalau kita tidak menjadi berkat saudara, identitas kita hilang saudara. Jadi yang Tuhan mau kita lakukan di awal tahun ini, yuk kita berlomba untuk menjadi siapa yang bisa paling jadi berkat, yang bisa memberikan yang paling dampak, ya kan? Dan kita bisa berlomba-lomba untuk jadi berkat dan membawa dampak bagi orang lain, bagi keluarga kita. Amin. Nah ini tanemin dulu ya saudara. Jadi pada sore hari ini kita mau supaya kita itu berlombanya sekarang bukan minta berkatnya, tetapi justru kita mau siapa yang paling berdampak, membawa manfaat, membawa berkat bagi orang lain. Ya. Nah sekarang saya mau ajak kita untuk melihat cuplikan kehidupan Simon Petrus. Kalau saya mau baca, kita bawa sedikit untuk melihat kehidupan Simon Petrus, saudara. Saya mau saudara kita baca semua, saya ajak kita ke Matius 4 ayat 18 sampai 19. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah sampai situ dulu saudara. Saudara di ayat yang tadi kita baca, kita lihat bahwa Simon Petrus sedang menebarkan jala di danau. Karena mereka memang penjala ikan, mereka adalah penjala ikan. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang dalam kehidupan mereka, yaitu Simon Petrus, ya kan. Dan Tuhan Yesus berkata, sekarang engkau ikut aku. Dan identitas yang baru Tuhan berikan, engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi kata Tuhan Yesus, engkau akan menjadi penjala manusia. Jadi identitas yang baru diberikan kepada Simon Petrus, saudara. Yang tadinya adalah penjala ikan, kemudian Tuhan datang dalam kehidupan Simon Petrus, dan Tuhan kasih identitas yang baru menjadi penjala manusia, saudara. Nah, kemudian kan namanya orang hidup berjalan terus, waktu juga bergulir, dan akhirnya sampai suatu hari, di hari itu adalah kejadian di mana Tuhan Yesus ditangkap dan mau diadili, saudara. Nah, firman Tuhan itu bilang pada mulanya waktu Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, Simon Petrus itu mengamati, tapi udah enggak dekat sama Tuhan Yesus, dia mengamati dari luar, saudara. Jadi Tuhan Yesus diadili di suatu ruangan, di suatu gedung. Si Simon Petrus ini cuma ada di halaman, saudara. Mungkin saya bayangin dia lagi ngintip-ngintip, ya kan, aduh apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, dia udah ditangkap, mau diadili gitu kan. Jadi dia di kejauhan, tapi dia juga penasaran, bakal apa yang terjadi. Mungkin dia di balik pohon, ngintip-ngintip, saudara. Nah waktu lagi dia ngintip-ngintip gitu, ternyata di halaman itu ada beberapa orang yang kenal wajahnya Petrus. Dan orang-orang ini berkata, kamu ini juga adalah orang yang ikutin Yesus, orang Nazaret itu, saudara. Yuk kita baca ayatnya sebentar, saudara, di Markus 14, 67, 68, kemudian loncat 71, 72. Markus 14 ayat 67, 68, 71, 72, firman Tuhan berkata, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, dia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Jadi si perempuan ini kenal wajahnya Petrus dan dia bilang, kamu juga bersama-sama dengan Yesus. Ya, kemudian ayat berikutnya dikatakan, Petrus menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti yang engkau maksud. Dan berkokoklah ayam. Ayat 71, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut ini. Ayat 72,
Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah Petrus, ya kan? Ia menangislah, ia terseduh-seduh. Itu firman Tuhan, saudara. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Sama seperti Petrus kepada kita semua, Tuhan datang, ya kan? Tuhan memilih kita, saudara. Dulu kita punya identitas yang lama. Sebelum dipilih Tuhan, kita nggak tahu apa itu kebenaran, nggak tahu itu terang itu apa. Kemudian Tuhan datang kepada kita. Dan seperti yang dibilang Pak Yongki di minggu pertama, Tuhan memilih kita. Memilih untuk apa, saudara? Memilih jadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan Yesus datang kepada saya dan saudara, menjamah hidup kita dipindah dari gelap ke terang, saudara. Kita diberi identitas yang baru, jadi garam dan terang dunia saat itu juga, saudara. Kemudian kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dan kita dikaruniakan Roh Kudus, saudara. Supaya Roh Kudus itu untuk membimbing kita, supaya memampukan kita untuk hidup di dalam semua kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi kan kehidupan kita berjalan terus, aktivitas berjalan terus, kita semua punya tantangan masing-masing, kita punya pikiran, beban masing-masing, realitas hidup yang beda masing-masing, saudara. Masalah dan pergumulan kita yang masing-masing kita hadapi di depan mata kita, saudara. Kemudian kita mulai juga belum mungkin semua kita dari latar background yang beda-beda kita bawa, saudara, ya kan. Sampai hari ini masih ada kompromi-kompromi sama dosa-dosa, saudara. Dan kadang-kadang mungkin kita udah mulai menjauh dari Tuhan, saudara. Mungkin bukan secara fisik jauh dari Tuhan, tetapi hati kita udah menjauh. Firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya sudah menjauh, kata Tuhan. Saudara, kita cek hari ini tanda yang paling gampang untuk tahu kita itu, kalaupun kita masih datang ibadah, kita masih berdoa, saudara. Tetapi kalau kita mau cek kita itu masih dekat sama Tuhan, hati kita udah menjauh, cek dari gampang, saudara, dari kehidupan doa kita, dari kehidupan baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Kalau udah nggak ada gairah, saudara, ya kan, untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, walaupun mungkin ada tekadnya, saudara, tapi kemudian begitu nyampe rumah, distraction, cellphone, sosial media, TV, segala macam, saudara, akhirnya nggak jadi. Dari hari ke hari bertekad, ya hari ini mau doa, hari ini mau baca firman, tapi nggak pernah kejadian, saudara. Nah itu kita udah jauh dari Tuhan, saudara. Padahal firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diundang, ya kan, seperti yang terakhir kemarin Ibu Ruth Julia, selalu Ibu Ruth Julia itu bilang, ayo, saya ingat banget waktu habis COVID, Ibu Julia bilang, ayo gempur hadirat Tuhan, ayo. Nah kemarin juga sama, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah, saudara. Terlepas dari begitu banyak firman Tuhan yang udah datang berkali-kali mengingatkan kepada kita, ayo bangun hubungan dengan Tuhan, ayo bangun hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah. Tetapi belum terjadi terus, saudara, enggak ada gairah. Nah itu artinya kita udah jauh, walaupun kita datang ke gereja, tapi hati kita udah jauh dari Tuhan, saudara. Petrus setiap hari berjalan dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Pada waktu Petrus nggak punya uang untuk bayar pajak, Tuhan Yesus tolong, saudara, untuk bayar pajak supaya dibilang Petrus untuk nggak jadi batu sandungan. Tapi waktu melihat Tuhan Yesus yang berjalan dengan dia, makan bersama dia, mengajarkan dia banyak hal, ditangkap, saudara, dan diadili, dia mengalami ketakutan, saudara. Dan ketakutannya itu begitu menguasai dia, sehingga ketika dia ditanya oleh orang-orang, dia menyangkal. Bahkan dia bersumpah, ya kan, dia nggak kenal Tuhan. Dan kita tahu bahwa sumpahnya itu adalah sumpah yang palsu, sumpah bohong, saudara. Karena kenyataannya dia kenal dengan Tuhan. Petrus menyangkal, dia berbohong, nggak kenal Tuhan, saudara. Bahkan bersumpah palsu, untuk apa? Melindungi dirinya, saudara, ya kan. Nah saudara, demikian juga dengan kita. Dalam kehidupan kita, setelah kita pertama dijamah oleh Tuhan, kemudian hari ini kita ada di mana, saudara? Apakah kita juga suka seperti itu, saudara, melanggar firman Tuhan, ya kan, masih terus melanggar, itu artinya kita menyangkal Tuhan juga, saudara. Nah hari ini sekali lagi tema kita adalah hidup berdampak jadi berkat. Nah saudara, ada satu hal yang harus saya sharingkan.
Ini adalah sebetulnya waktu saya mau persiapkan sharing ini, sebetulnya kalau saya bersharing itu sebetulnya Tuhan itu lebih banyak menegur saya. Jadi sebetulnya kalau saya sharing sebetulnya saya sedang menegur diri saya sendiri, dan apa yang Tuhan tegur kepada saya sampaikan, saudara. Siapa tahu ya kita juga ditegur oleh Tuhan, saudara. Nah, satu hal, saudara, kita buka di Kidung Agung 2 ayat 15. Kidung Agung 2 ayat 15 berkata, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Nah, saudara, ayat ini mau berkata rubah-rubah kecil adalah hal-hal yang kecil, saudara. Ya kan namanya rubah-rubah kecil, tapi akibatnya dampaknya besar karena merusak panenan kebun-kebun anggur, saudara, yang sedang mau berkembang, yang sedang mau panen itu jadi gagal karena diganggu, dirusak oleh rubah-rubah kecil ini, saudara. Rubah kecil ini adalah, saudara, hal-hal yang kita anggap sepele, saudara, seperti pikiran-pikiran negatif atau kesalahan-kesalahan kecil yang kita udah anggap biasa, yang akhirnya menjadi kebiasaan buruk yang juga kita sudah anggap biasa, saudara. Dan sebetulnya ini merusak potensi kita untuk bertumbuh, merusak sesuatu yang harusnya kita dapatkan, berkat yang kita dapatkan, tapi terhalangi, saudara, karena kebiasaan-kebiasaan kecil ini, saudara. Tentunya kita semua punya kebiasaan-kebiasaan kecil, saudara. Tapi pada hari ini specifically banget, saya mau bahas tentang hal yang ini, berbohong, saudara, ya kan. Karena ini menghambat, saudara. Kalau kita pelihara terus kebiasaan-kebiasaan yang gak bagus ini, saudara, yang kita nggak anggap sepele, saudara, itu justru akan jadi mencemari yang rasa garam itu jadi tawar, saudara, ya kan. Nggak ada rasanya lagi, saudara. Atau terang kita itu kita sembunyikan, saudara. Jadi nggak kelihatan, saudara. Jadi saya mau bilang mungkin Tuhan, mungkin kita itu suka berbohong itu, atau saya suka berbohong itu bukan untuk tujuan menipu, enggak, saudara. Atau berbohong untuk melakukan kejahatan, enggak, saudara. Tapi seperti Petrus, untuk melindungi diri sendiri, saudara. Dan lucunya hal ini nggak usah diajarin, saudara. Saya ingat waktu dulu masih sekolah di Indonesia, masih SD, saudara. Kadang-kadang atau SMP, saya lupa, SMP mungkin, saudara, ya. Dan kadang-kadang kan malas sekolah, saudara. Kalau malas sekolah dibilangnya mabal, malas belajar. Kemudian dari rumah pakai seragam pergi sekolah, tapi enggak belajar, enggak ke sekolah, main sama temen gitu kan. Nah, karena dulu itu di sekolah kalau misalnya enggak masuknya cuma sehari atau enggak 2 hari atau sehari 2 hari, enggak perlu surat dokter, cuma perlu ini ada surat buku laporan, kemudian dikasih tahu kenapa enggak masuk, ditanda tangan orang tua, kemudian saya harus kasih buku itu ke kepala sekolah, dan kemudian buku itu dibawa ke wali kelas dan saya boleh masuk. Dan karena saya bohong, sakit, dan orang tua saya juga lihat saya pergi pakai seragam, ya kan. Tapi saya mesti tanda tangan, ya saya palsuin lah, saya bohongin, saudara, tanda tangan buku itu, ya kan. Kemudian juga saya suka malas ke kepala sekolah, karena kepala sekolahnya suka banyak nanya, jadi saya palsuin juga, saudara. Karena gampang banget, tanda tangannya cuman kayak W gitu panjang, gampang banget, ya udahlah. Dan ya udah, jadi boleh masuk. Dan saya pikir itu mah kan memasukkan kayak gitu-gitu, oke lah, ya kan, karena teman-teman juga sama kok melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara. Dan tanpa sadar terbawa sampai hari ini, saudara, sampai Tuhan tegur. Sekarang kan gak sekolah lagi tapi kerja, saudara. Kalau kerja kadang malas kerja, bilangnya paling gampang email, I'm sick, ya kan. Aku sakit, bos, gak bisa masuk kerja. Padahal gak lagi sakit, pengen jalan-jalan gitu kan. Karena kalau weekend, kalau jalan-jalan mau beli apa ke mall itu rame. Jadi saya pikir kalau hari biasa lebih enak gitu kan. Jadi saya bilang saya sakit. Lalu besoknya kita berdrama, pura-pura lemes, ya kan. Aduh gitu kan. Kadang-kadang pura-pura batuk. Padahal nggak sakit, tapi bohong, saudara. Hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Tapi Tuhan tegur, saudara, waktu saya mau persiapkan ini. Itu kalau orang Kristen itu dibilangnya kadang-kadang dibilang bohong putih, saudara. Nggak apa-apa lah, saudara. Bohong-bohong seperti itu kan tujuannya baik, ya kan. Supaya orang lain mungkin gak marah. Supaya juga kita protect perasaan orang lain, ya kan. Mungkin teman kita masak, kemudian masakannya gak enak, tapi dia tanya kita, enak gak? Kita teman dekat kan ya, enak. Padahal gak enak. Kita pikir apa ruginya lah ya. Kan bikin orang happy, kan bikin orang seneng. Supaya gak ribut, ya kan. Tapi kita lihat firman Tuhan deh, saudara, yuk.
Firman Tuhan banyak sekali bicara tentang dusta, tetapi saya akan buka 2 aja hari ini saudara. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kemudian di Matius 5 ayat 37, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tentang bohong ini saudara. Dia bilang, jika ya katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, bukan karena berarti kita tujuannya baik, melindungi teman kita, ya kan, supaya enggak ribut. Jadi Tuhan bilang ya udahlah nggak apa-apa, ya kan. Saudara, saya kasih tahu, Tuhan nggak akan turunin standar firman Tuhannya. Firman ini berkata ini itu firman yang paling to the point, black on white. Nggak perlu belajar bahasa Yunaninya, nggak perlu bahasa Ibraninya. Firman ini berkata yes is yes, no is no. Selebihnya dari si iblis, dari si jahat. Artinya jangan bohong saudara, walaupun kecil, walaupun dibungkus dengan tujuan yang baik. Saya nggak masuk kerja karena besok ada tugas nih dari Pak Yongki gitu kan misalnya. Bawa-bawa Pak Yongki lagi saudara. Saudara, saya Google sebentar dan mungkin juga saudara pernah dengar bahwa rata-rata manusia itu berkata 16.000 kata per hari. Dan saudara juga bisa lihat langsung keluar kok saudara. Dan dibilang kalau perempuan berkata 5.000 kata per hari, laki-laki 2.000 kata per hari. Tapi average-nya saudara, kalau digabung katanya 16.000 kata per hari. Saya juga bingung ya, karena saya pikir banyak banget, saya itu jarang ngomong saudara, ya kan. Kalau benar kata ini mungkin pas hari ini aja, pas saya sharing firman Tuhan ya kan saudara. Tapi ya itulah maksudnya variasi saudara ya kan, karena ada orang yang lebih cerewet, ada yang lebih pendiam. Tetapi rata-rata dibilang 16.000 kata per hari. Dan menurut survei ya perempuan lebih cerewet. Dan disebut juga kenapa perempuan lebih cerewet, jadi bagus juga nih buat perempuan saya baca. Perempuan itu lebih cerewet karena ngurusin suami dan anak. Mungkin suaminya ya pura-pura nggak dengar, makanya ngomong lagi ya kan. Makanya lebih, sebenarnya nggak cerewet, cuman karena nggak didengerin aja saudara mungkin ya. Tetapi maksudnya ya dari 16.000 kata loh saudara. Setiap hari saudara, berapa persen ada kata dusta, ada kata kebohongan yang kita udah anggap udah itu mah sepele lah, itu mah biasa aja lah. Teman kita udah janji jam 2 misalnya, jam 2 sore mau makan. Kemudian teman kita tanya, lu di mana? On the way. Padahal masih di rumah saudara. Ya kan. Kalau telat ke office di New York City ini paling gampang bilang subway macet. Subway-nya stuck. Padahal kitanya yang di rumah aja udah telat saudara. Alasan Petrus berbohong untuk melindungi dirinya, untuk kenyamanan dirinya karena ketakutan saudara. Kalau kita apa saudara alasannya saudara? Supaya kita nyaman, supaya kita gak ribut sama teman kita, supaya kita diterima. Dosa selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Pertama kali kita lakukan deg-degan. 10 kali lakukan mulai biasa. Dan lama-lama jadi kebiasaan saudara. Kebiasaan buruk yang merusak, yang akan menghalangi justru berkat kita. Firman Tuhan bilang tangkap rubah-rubah itu karena merusak kebun anggur. Dosa kecil yang kita sadari justru menghancurkan kita. Hal-hal kecil seperti ini justru akhirnya merusak identitas kita di dalam Tuhan. Kita kehilangan integritas, kita akhirnya membuat kita nggak bisa memberikan dampak dan menjadi berkat buat orang lain. Bahkan akhirnya bisa menjadi batu sandungan saudara. Dan kita akan kehilangan kepercayaan orang-orang. Kehilangan kepercayaan orang-orang, apalagi kalau kehilangan kepercayaan dari Tuhan saudara. Nah kembali kita ke cerita Petrus. Kan tadi kejadiannya sampai di mana? Sampai Petrus sedang mengamati kan, kemudian ditanya dia berbohong. Kita lanjutin ceritanya saudara. Nah ceritanya ini di sini kita tahu setelah diadili Tuhan Yesus kan, kemudian Tuhan Yesus disalib dan mati di atas kayu salib. Nah kita lanjutin di Yohanes 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat 3 berkata, kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, identitas mereka berubah lagi ke identitas yang lama. Dari penjala ikan, Tuhan datang kasih jadi penjala manusia. Kemudian Petrus berbohong, menyangkal, kembali lagi jadi penjala ikan saudara. Kembali lagi ke manusia yang lama. Manusia lama, manusia baru, manusia lama lagi saudara.
Dikasih identitas yang baru, kembali lagi ke identitas yang lama, saudara. Kenapa, saudara? Karena Petrus merasa gagal, selalu menyimpan kesalahannya di dalam dirinya sendiri. Dia menyesal, saudara, telah menyakiti Tuhan Yesus. Makanya dibilang tadi, menangislah ia terseduh-seduh. Petrus nangis itu sedihnya dalam, saudara. Sampai ke dalam, sampai ke jiwanya robek, saudara. Dia merasa sakit, menyesal, dikuasai rasa bersalah karena telah melanggar firman Tuhan, dan akhirnya dia kembali ke identitas yang lama, saudara. Saya mah udahlah gagal terus, nggak bisa di dalam Tuhan. Saya udah berusaha, nggak bisa, jatuh lagi, saudara. Kita juga begitu bolak-balik. Kuat di dalam Tuhan, lemah, jatuh lagi, saudara. Bertekad untuk jadi kuat, kemudian kita gagal lagi. Kemudian firman Tuhan datang menguatkan kita, menjamah kita lagi, saudara. Kita merasa menyesal telah menyakiti Tuhan Yesus, merasa bersalah, kita bertekad mau berubah, saudara. Jadi identitas yang baru, gagal lagi, saudara. Bolak-balik. Di mana sebetulnya kita harus tetap dengan identitas kita yang baru itu, saudara. Identitas yang Tuhan berikan kepada kita adalah jadi garam dan terang dunia, saudara. Dari awal Tuhan Yesus itu udah tahu Petrus itu akan jadi apa. Dia akan jadi penjala manusia. Dan kita tahulah pada akhirnya Petrus bertobat, dan kita tahu emang Petrus akhirnya menjadi berkat. Dia berkhotbah, kita tahu 3.000 orang bertobat, menerima Tuhan Yesus, dan akhirnya menjadi jemaat mula-mula yang berkembang luar biasa karena ada kuasa Roh Kudus. Makanya dari mula itu Tuhan Yesus sudah bilang, kamu itu akan jadi penjala manusia. Walaupun pada saat itu dia masih menjala ikan, saudara. Tapi di tengah perjalanan dia menyangkal Tuhan, kemudian Petrus merasa bersalah, merasa enggak layak, akhirnya dia kembali ke identitas yang lama. Saudara, demikian juga dengan kita. Saudara tahu Tuhan itu udah tahu kita itu mau jadi apa? Tuhan tahu, saudara. Bahkan pada waktu kita masih saya baca ini ayatnya, saudara. Di Mazmur 139. Bahkan pada saat kita masih di dalam kandungan ibu kita semua, saudara, dibilang gini, engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Sebelum satu pun mulai, even sebelum kita lahir, Tuhan itu udah tahu tujuan buat kita itu apa, saudara. Kemudian makanya Tuhan datang, Tuhan hampiri kita, tetapi along the way, kita banyak sekali rubah-rubah kecil itu, saudara. Kita melakukan kesalahan, kemudian ditambah dengan dakwaan dari si jahat, si iblis, saudara. Lu mah gak bisa lah, udahlah percuma ikut Tuhan, ya udah ke gereja, tapi lu mah gak akan pernah berubah. Itu iblis itu kurang ajar, saudara, mencoba mencuri, bukan mencuri aja, saudara, mau mencuri, membunuh dan membinasakan identitas kita, saudara. Iblis itu selalu begitu, kerjaannya itu cuma satu, selalu mendakwa, tetapi dia itu full time, dia lakukan 24 jam sehari, 7 days a week, 365 hari setahun, itu yang dia lakukan kepada kita, saudara. Dia mau mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh setia, amin. Tuhan itu gak pernah menyerah dalam kehidupan kita, saudara. Nah, bulan ini kita ditantang oleh Tuhan, harus berani berubah. Jangan terus, walaupun kita masih seperti Petrus, saudara, jangan terus tinggal di dalam perasaan bersalah. Jangan terus merasa enggak layak, mau bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang udah mau nih, tapi justru karena aduh saya ini mau ngomong apa sama Tuhan, udah banyak dosa. Gimana ya muji Tuhan lagi, kayaknya saya udah nggak bisa gitu kan. Jangan, saudara, jangan seperti itu. Itu adalah identitas yang dicuri oleh iblis, saudara. Kita itu dakwa, jangan biarkan iblis menang, saudara. Jangan dibiarkan iblis itu mempengaruhi pikiran kita dan kita dialihkan kepada hal-hal yang Tuhan yang mau sediakan buat kita, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Tuhan dengan kekuatan kasih-Nya dan kekuatan firman-Nya selalu datang kepada kita, saudara. Bisa kok, saudara, bisa pasti. Semua itu bisa kita atasi bersama dengan kekuatan firman dan kasih Tuhan. Kita semua pasti bisa. Satu persatu rubah-rubah kecil itu kita pasti tangkap. Amin. Kita lanjutkan cerita akhir dari Petrus, saudara. Tadi terakhir dia udah kembali jadi penjala ikan, ya kan? Nah, kemudian kita terusin. Nah, waktu itu Tuhan Yesus udah diadili, udah mati, saudara, di atas kayu salib, dan dia udah bangkit. Tuhan Yesus udah bangkit dari kematiannya. Tetapi sebelum dia pergi ke surga,
Tuhan Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada Petrus. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin memulihkan Petrus, membebaskan Petrus dari perasaan bersalah, dari perasaan berdosa, dari perasaan gak layak. Tuhan ingin menyembuhkan dan mengembalikan identitas Petrus kepada identitas yang emang Tuhan kasih kepada Petrus. Kita buka Yohanes 21 ayat 17. Kata ia kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus yang masih dalam keadaan bersalah, masih down, masih dikuasai oleh semua perasaan-perasaan itu saudara, yang identitasnya dicuri oleh iblis saudara. Tuhan datang kepada Petrus. Tuhan datang kepada Petrus enggak bawa hukuman, enggak bawa caci maki, enggak bawa dakwaan, enggak bawa pembalasan, enggak saudara. Tuhan sama sekali nggak nyebut kesalahan Petrus, nggak disebut sama sekali. Tuhan nggak bilang kenapa kamu nyangka aku, padahal aku udah bersama kamu tiap hari, jalan sama kamu, aku tolong kamu, aku kalau mujizat buat kamu, tapi kamu masih nyangka aku, kamu bohong ke orang nggak kenal aku saudara. Tuhan Yesus sama sekali nggak seperti itu saudara. Karena bagi Tuhan Yesus lebih penting memulihkan keadaan kita semua daripada menghukum kita, amin. Bagi Tuhan Yesus lebih penting menyembuhkan kita semua saudara, mengembalikan identitas kita semua kepada identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus mau menyadarkan Petrus, siapa Petrus di dalam Tuhan. Jadi jangan lagi kembali ke identitas yang lama. Makanya Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan dikatakan sampai 3 kali Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Dan ini membuat hati Petrus sangat sedih saudara. Dan tengah kesedihannya Petrus jawab, Tuhan engkau tahu semuanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, pada saat kita gagal, pada saat kita melanggar firman Tuhan saudara, lalu kita tiba-tiba merasakan hadirat Tuhan datang kepada kita, kita nangis di hadapan Tuhan. Kemudian kita berkata seperti Petrus saudara, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu semua kesalahan yang aku buat, engkau tahu semua dosa yang aku sembunyikan, engkau semua tahu kebiasaan jelek yang masih aku lakukan, engkau tahu bahwa aku sering masih melanggar firman Tuhan, engkau tahu aku masih sering males doa, aku masih sering males baca firman, aku tahu aku masih suka bohong, aku tahu aku masih suka berkata kasar, engkau tahu bahwa aku masih punya pikiran yang negatif saudara, engkau tahu semuanya. Tapi juga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tapi juga engkau tahu, terlepas dari semua itu aku tetap mengasihi Tuhan, aku tahu bahwa aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, kita itu seperti ditarik saudara di tengah-tengah saudara. Kita mau ikut Tuhan, tetapi juga dosa selalu menarik kita saudara. Membuat kita selalu lagi merasa bersalah lagi, sedih lagi, sakit hati lagi, kecewa pada diri sendiri lagi. Kita bilang engkau tahu semua Tuhan. Hari ini Tuhan datang kepada kita semua, sama seperti Tuhan menghampiri Petrus. Dia datang bukan untuk menghukum sekali lagi saudara, tapi untuk memulihkan kita semua, untuk memberkati kita semua saudara. Dan Tuhan bilang, kalau kau memang mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita mengasihi Tuhan saudara, kita juga harus berani berkorban buat Tuhan saudara. Kita bilang mengasihi orang, tapi kalau kita nggak pernah memberi apa-apa, kalau nggak pernah berkorban apa-apa, itu bohong saudara. Tuhan bilang kalau mau ikut Tuhan kita juga mesti pikul salib saudara. Sekali lagi Tuhan kasih kepercayaan kepada Petrus. Tuhan memulihkan Petrus, mengubah Petrus lagi saudara. Dan akhirnya hidup Petrus memberi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan kita saudara, Tuhan hampiri kita, mau memulihkan kita saudara. Karena at the end of the day kita semua adalah anak-anak Tuhan. Saya bukan karyawan di suatu perusahaan. Waktu saya pulang datang kepada Tuhan, saya adalah anaknya Tuhan. Pastor Yongki saudara, at the end of the day pada saat dia pulang, dia juga adalah anaknya Tuhan. Saudara juga semua saudara, at the end of the day, waktu kita lepaskan semua atribut kita sebelah adalah anak-anaknya Tuhan saudara. Dan Tuhan ingin setiap anak-anaknya berhasil. Dan Tuhan pasti dukung kita saudara. Dia Bapa yang baik, gak mungkin dia gak kasih kita keberhasilan saudara. Amin. Ayat penutup saudara. Ayat penutup untuk bulan Januari ada di Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Efesus 4 ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Artinya saudara perubahan, ya kan? Dikatakan tadi kan supaya kita berubah, ya kan, jangan serupa dengan dunia ini. Kita udah sering belajar perubahan ini adalah seperti transformasi dari ulat kepada kupu-kupu, saudara, ya kan. Jadi nggak ada kelihatannya banget tadinya ulat jadi kupu-kupu. Waktu jadi ulat itu jalannya merangkak, pandangan kita terbatas, kita banyak tantangan, banyak halangan untuk berjalan, saudara. Tetapi kita setia dalam Tuhan, tiba-tiba Tuhan masukin kita ke dalam kepompong, saudara. Di kepompong itu gelap, malah kita nggak bisa lihat apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan tetap bekerja di balik layar, saudara. Mungkin saat ini kita udah berdoa, mau ada terobosan, tapi mana nggak ada. Mungkin kita masih dalam kepompong itu, saudara. Dan suatu hari kalau kita setia pada Tuhan, dibilang kita akan berubah menjadi seperti kupu-kupu, saudara. Dan kupu-kupu itu terbang, bisa lihat ke bawah, saudara. Jadi perubahan ini adalah suatu proses, saudara, suatu fase, saudara. Enggak bisa cuma sekali, saudara. Enggak, saudara. Ini adalah yang harus kita lakukan every day, every day, every day. Perbaharui itu every day, every day, every day. Jangan nyerah. Waktu kita masih gagal, datang lagi. Masih gagal, datang lagi, datang lagi, saudara. Terus datang. Karena Tuhan juga setia, dia pasti datang lagi perbaharui kita. Dan misalnya kita udah berhasil, ya kan, kemudian mau dibuat lebih indah. Nah, saudara ingat perumpamaan tentang penjunan, ya kan, kalau misalnya udah dibentuk nih, udah jadi ya, terus penjunannya lihat, masih kurang bagus, dihancurin lagi, saudara. Itu siklus, saudara, di dalam Tuhan, saudara. Tetapi ya kita maulah, saudara, karena kita lihat pasti hasilnya luar biasa, saudara. Makanya saudara baca, mumpung masih awal tahun, yuk baca terus, kita baca firman Tuhan. Bukan cuma baca, saudara, tapi karena firman Tuhan itu bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, saudara. Kita itu bisa membaca tapi enggak merenungkan. Tetapi kita nggak bisa merenungkan tanpa membaca. Jadi kalau membaca, kita harus juga renungkan, saudara. Mumpung di awal tahun masih banyak apps nih, saudara, di handphone ada apps, tinggal download free, saudara. Tuntunan setahun, saudara. Ya kan, baca, saudara, baca. Setiap hari baca sebelum kita pergi atau apa, atau misalnya kalau buru-buru kita lagi dalam perjalanan, tapi setiap hari baca, saudara. Tuntunan itu baca paling 15-20 menit, saudara. Saudara, saya mau tantang, saudara. Baca terus setiap hari, jangan bolong, saudara. Dan saudara lihat, nggak lama, saudara, firman itu mulai menguasai kita, saudara. Dan kita akan kecanduan, saudara. Kita akan, sepertinya firman itu, kata-kata itu yang jadi hidup, saudara. Asal kita mau baca setia, dan sebelum baca kita doa kepada Tuhan. Tuhan, kau udah berikan aku Roh Kudus, Tuhan. Ayo mampukan aku, saudara, untuk bisa ngerti dan diperbaharui terus, saudara, supaya saya mengalami transformasi yang Tuhan mau, saudara. Saudara, firman Tuhan itu kan kayak panduan buat kita, surat cinta Tuhan buat kita, saudara. Kita kadang bilang, aduh, apa sih, nggak ngerti, ya. Saudara, kalau kita tulis surat cinta buat orang, ya kan, buat pacar saudara, buat siapalah saudara tulis surat cinta, apakah saudara bilang gini dalam hati waktu nulis, saya mau nulis yang aneh-aneh, yang nanti pacar saya itu kalau pas baca enggak ngerti apa-apa? Kan gak mungkin, saudara, ya kan. Firman Tuhan pasti kita bisa ngerti, minta terus bantuan Roh Kudus, saudara. Saya panggil pemusik, saya udah mau selesai. Nah, saudara, Roh Kudus itu apa, saudara? Roh Kudus itu ngapain, saudara? Roh Kudus itu seperti ini, saudara. Waktu saya drive dari Queens mau ke Brooklyn lewat QE, itu kan ada jembatan layang tuh, saudara. Jembatannya itu kalau siang putih polos dengan tiang-tiang, tapi kalau malam itu bagus. Tiangnya itu ada warna hijau, ada warna merah, ada warna purple, ada warna pink, bagus banget. Tetapi tiang-tiangnya sendiri itu nggak ada lampu. Ternyata disorot dari bawah pakai lampu-lampu itu, saudara. Nggak kelihatan, tetapi menjadikan jembatan itu kelihatan indah, saudara. Nah, Roh Kudus itu seperti itu, saudara. Roh Kudus itu nggak kelihatan, dia nggak menarik perhatian untuk dirinya sendiri, tapi dia menyoroti objeknya, saudara, supaya objek itu kita bisa lihat, saudara, bisa jadi indah, saudara. Yohanes 16 ayat 14 bilang, Roh Kudus itu memuliakan Tuhan Yesus.
Jadi Roh Kudus itu nggak menarik perhatian buat dirinya sendiri, tapi menunjuk kepada Yesus. Membuat kita kagum sama pribadi Tuhan Yesus, membuat kita kagum sama karya-karya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Apa yang kita perlu renungkan, saudara, pada saat Roh Kudus menunjukkan pribadi Tuhan Yesus? Kita renungkan pengorbanan Tuhan Yesus, saudara. Dia mau mati buat kita, tubuhnya hancur, saudara. Dicambuk supaya kita sembuh, saudara. Tertikam, tercabik di kayu salib, saudara, agar dosa saya dan saudara dihapuskan. Tuhan tanggung semua, saudara. Kita lihat Tuhan Yesus, Roh Kudus itu bikin kita lihat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu ditolak, dihina, saudara, disuruh jalan bermal-mal pakai kayu yang berat, saudara, supaya saya dan saudara nggak ditolak, saudara. Kita yang harusnya dihukum dapat diterima dan dikasih oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Sehingga kita bisa mengalami keselamatan, saudara, yang diberikannya. Kita mengalami identitas baru yang Tuhan berikan buat kita. Roh Kudus itu juga tunjukkan udah selesai, nggak ada penghukuman buat saya dan saudara, karena udah selesaikan Tuhan Yesus semuanya, saudara. Kalau saudara renungkan ini, begitu banyak yang Tuhan udah lakukan buat kita, saudara. Masalah pekerjaan, masalah finansial, Tuhan enggak, kita masih khawatir, saudara. Kita masih minta terus, saudara. Kalau kita lihat ini yang kita fokuskan, saudara, maka kita itu pasti berubah doanya, saudara. Kita nggak cuma berdoa Tuhan minta berkat. Enggak, saudara. Tuhan udah kasih banyak banget, saudara. Bahkan tanpa kita sadari Tuhan udah kasih banyak, saudara. Tapi kita mampu, Tuhan mampukan aku menjalani hidup identitas baru yang Kau berikan. Untuk mengalami perubahan terus menerus bersama dengan Engkau. Supaya saya mampu hidup di dalam kebenaran-Mu. Itu yang kita minta, saudara. Jangan cuma jadi kolektor berkat. Tetapi kali ini kita berkata, Tuhan, saya mau jadi saluran berkat-Mu. Engkau udah cukup banyak memberkati aku. Untuk jadi berkat itu gak seperti permata. Gak usah tunggu kaya dulu, saudara. Gak usah tunggu banyak sekali, saudara. Nanti Tuhan tunjukkan bagaimana kita jadi berkat, saudara. Identitas sudah Tuhan berikan buat kita. Perharui terus pikiran kita, transformasi terus. Setiap hari datang kepada Tuhan, setiap hari. Tantangannya Tuhan buat saya dan saudara. Yuk berlomba jadi berkat. Saya beri judul, saudara, kalau enggak sekarang, kapan lagi, saudara? Kita mau tunggu tahun depan lagi, kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu, saudara. Tetapi selama hari ini masih diberikan kepada Tuhan, yuk kita katakan kepada Tuhan, saya mau. Karena kalau enggak hari ini, kapan lagi, saudara? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Kita berdiri, saudara, sebentar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami sering menganggap dosa-dosa kecil, dosa-dosa sepele itu, Tuhan, menjadi kebiasaan buat kami, Tuhan. Tegur kami terus, Tuhan, pada saat kami datang menghampiri tahta-Mu, Tuhan. Kami datang ke tahta-Mu dengan penuh keberanian, bukan untuk dihukum, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dimasukkan ke dalam hukuman, tetapi untuk menerima kasih karunia pada waktunya. Datang ke tahta Tuhan, saudara. Jangan takut walaupun sering gagal, malu, udah merasa enggak layak, merasa enggak bersih, tetap datang. Karena bukan untuk dihukum, saudara, tetapi untuk menerima pertolongan kasih anugerah Tuhan di tahtanya, saudara. Saya juga begitu, saudara. Saya merasa saya enggak layak. Tapi Tuhan ingatkan identitas saya. Saya adalah anaknya, saudara adalah anaknya. Saudara udah dikasih identitas yang luar biasa, yang hebat. Pergunakan itu, saudara. Terima kasih Tuhan, hamba udah selesai. Tapi biar Roh Kudus terus deal dengan kami tiap hari, Tuhan. Tahun 2026 ini kami gak mau berlalu dengan sia-sia, Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang mau berkorban pikul salib buat Tuhan. Mungkin udah jarang sekarang ditemukan, tetapi biarlah itu Tuhan temukan di BMC New York ini. Dan kita akan lihat, saudara, kalau kita mungkin mendengar orang-orang kesaksian luar biasa, ayo kita katakan, sekarang giliran saya yang untuk menyaksikan, giliran saya untuk menyaksikan, giliran saya untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus luar biasa, bahwa Tuhan Yesus hidup, bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati saya untuk menjadi berkat.
Seperti janda di Sarfat, Tuhan bilang jangan sedikit kumpulkan tempayan-tempayan itu, karena Tuhan akan mencurahkan berkat yang terus mengalir, nggak pernah berhenti. Tetapi kita terus datang kepada Tuhan setiap hari, perbaharui. Kalau nggak hari ini, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunda-tunda lagi. Tangkap semua rubah-rubah itu, firman Tuhan bilang, tinggalkan semuanya. Tuhan gak akan turunin standar firman-Nya karena kenyamanan kita. Kalau yes adalah yes, kalau no adalah no. Terima kasih Tuhan, baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita katakan terima kasih Tuhan Yesus.